Oke, sekali lagi karena ini kolom request ya. Dan tentunya tidak akan cocok dengan banyak karena ini yang saya bacakan ini nanti yang pertama Aquarius ya. Jadi ini requestnya Aquarius soal finansial, karir, ke depan ini bagaimana ya. Kesempatan-kesempatan yang ada ke depan bagaimana. Jadi tetap ini sifatnya bacaan umum ya, bukan khusus karena ini saya share di channel. Oke, thank you diharapkan kebijakannya. Oke, untuk keuangan ya saya soroti dulu untuk si Aquarius ini. Keuangannya sudah mulai ada yang masuk tapi pelan-pelan ya, pelan-pelan. It's a slowly movement ya. Jadi harap dihargai waktu gitu loh. Pelan-pelan. Nah, ini yang saya lihat memang kamu ada sedikit simpen ya. Bukan berarti ngenes dong gua Kak. Ini bukan perkara ngenes atau enggak ya. Memang harus seperti itu. Sebenarnya kamu ada atau enggak ada, kalau simpananmu itu kuat, ya nanti ketika kamu enggak ada itu kamu ambil simpanan gitu loh. Jadi di sini memang ada hal, jadi dari ini nggak semua Aquarius ya. Ini ada kayak hal yang harus diirit dan harus tahu bener kamu itu mau ngeluarinya buat apa ya, bukan yang tanpa terkendali seperti itu karena ini pemasukan baru saja. Ini nanti menjelang minggu keempat ya, sekitar minggu keempat Oktober ini saya lihat memang sudah mulai bergerak gitu sedikit-sedikit memasukkan ya, kayak ada kepercayaan sedikit-sedikit, ada pemberian sedikit-sedikit itu saya lihat ya. Jadi bukan yang langsung wah banyak gitu kayak model warisan ya, tidak seperti itu konsepnya. Oke. Nah, memang saya lihat di sini ini pemasukannya ini berkaitan dengan kamu yang udah kerja ini ya, kamu yang di pokok di lingkungan yang katakanlah ini satu komunitas, terus ada rekan-rekan di sana, ada konsep kerjasama saya lihat, itu pemasukan itu ada gitu loh. Nah, bagi kamu ini yang apa namanya yang berwira swasta kerja sendiri nih, perbanyak relasi. Jadi dari sana kamu itu bisa mendapat masukan ya. Jadi tidak kamu itu solo sendiri. Yang solo sendiri iya bisa ya wira swasta gitu loh tetap, tapi kamu kan harus memperbanyak relasi gitu loh. Entah itu nawarin daganganmu, entah itu apa ya, nawarin jasamu, produk kamu gitu loh. Jadi memang ini maknanya tetap aja kayak kerja sama tim gitu ya. Jadi keuangan itu bisa datangnya dari sana. Oke, next ini ya. Memang saya lihat ini akan saya langsung buka aja langsung 4 ya. Karena memang saya sudah bisa lihat ini Aquarius ini bagaimana ya. Ini saya nggak bisa ngatur kartu apa yang keluar ya. Jadi memang pelan-pelan gitu loh. Dari prajurit cawan ini ya, dari halaman awal ini cawan ya, ini mulai masuk sedikit demi sedikit saya lihat ya, harus ada yang diirit gitu loh. Ketika dari sini kamu dapat, dari sana kamu dapat, kumpulin itu ya. Karena kamu tahu, saya tahu Aquarius yang kemarin itu ada yang sempat habis-habisan, nggak punya sama sekali gitu loh, banyak tagihan, hal-hal seperti itu ya. Saya nggak bisa sebutin satu persatu gitu loh. Nah, mulai banyak pelan-pelan mulai banyak ya dengan energinya Ratu Tongkat ini ya. Dan kamu itu juga banyak melakukan gawe, pekerjaan, proyek, kontrak dan lain sebagainya. Ya, jadi ini sudah nyambung antara finansial dengan karirmu tuh sudah nyambung gitu loh. Karena karirmu ini yang saya lihat banyak tawaran itu mulai masuk gitu loh, mulai terbuka ya, lapangan pekerjaan itu sudah mulai terbuka. Jadi kamu sendiri untuk bergerak ke sana kemari itu sudah melihat ada celah, ada jalan yang lebih terbuka lebar gitu loh. Nah, banyak ini yang saya lihat percaya sama kamu ini ya. Nah, ini dari segi finansial dan karir ini mendukung sekali gitu loh. Pemasukan itu karena memang orang itu melihat kamu dedikasinya kamu, pekerjaannya kamu. Jadi yang saya katakan di sini hati-hati ketika kamu itu harus mengemban kepercayaan ya. Apalagi dari orang itu yang jelas-jelas udah bukan hanya percaya kamu, tapi dia itu semacam punya kuasa dan semacam punya power yang bisa ngangkat kamu nantinya di masa depan.
Jadi kamu harus pinter-pinter lah berkarya, pinter-pinter bekerja ya, bukan dengan menjilat ya, tapi benar-benar karena memang pekerjaanmu itu bisa diandalkan. Dirimu itu berdedikasi pada pekerjaan gitu loh. Jadi seseorang tersebut ya, atau orang yang percaya ke kamu gitu, atau atasan kamu itu melihat, wah kamu itu bisa diandalkan di masa depan, oke? Karena memang bagus nanti ya. Ya itu. Karena nanti karirmu itu pelan-pelan menanjak gitu ya. Katakanlah kamu itu mulai dipercaya, pemasukan itu udah mulai lancar sedikit-sedikit. Saya katakan namanya karena itu proses ya. Kamu gak bisa ketika saya ngomong kayak gini seminggu kemudian kok belum ada hasilnya. Kak, itu terlalu dini men, terlalu dini sekali ya. Karena yang saya lihat ini pergerakan ini itu dimulai itu menjelang akhir Oktober ini kebanyakan dari Aquarius ya. Jadi pelan-pelan banget gitu loh. Nah tapi ini saya ngomongkan bagi mereka yang udah berusaha sebelumnya gitu ya. Nggak bisa ujuk-ujuk kamu tuh berusaha, baru sekarang berusaha gitu mengharapkan 2 minggu kemudian tuh ada hasilnya. Beberapa itu memang ada saya lihat. Karena memang itu meneruskan usaha yang kemarin. Bukan karena usaha baru ya. Kalau kamu baru mulai otomatis juga dapatnya ya agak lebih lama lagi. Nah, itu kamu harus pahami polanya ya. Tidak bisa kamu mengatakan ke saya, protes ke saya kalau memang Kak, ini udah 1 minggu belum? Ya, ya gimana ya? Kesabaran kamu sendiri aja sudah teruji ya seperti itu ya. Nah, jadi hati-hati. Saya kembali lagi ke sini aja. Gua ngelantur mah jadinya. Ya, jadi ketika ada orang-orang yang nggak suka sama kamu, ya pastilah ya karena kok karir kamu kok bagus ya, kamu dipercaya, mulai ada pemasukan dan lain sebagainya, kamu bisa nata hidup, apalagi kelihatan di luar kamu itu glowing, kamu tuh baik-baik saja, kayak nggak ada masalah hidup. Sementara mereka gitu-gitu aja. Nah, udah mulai itu banyak yang mau tusuk dari belakang, udah mulai ada yang mau licik main strategi nggak karuan dari belakang nih. Ini saya lihat juga ada yang kayak mental penjilat gitu ya. Uh, jadi kerjanya ya begitu-begitu aja rata-rata gitu ya, bakal nyerang kamu dari belakang, jelek-jelekan kamu dan lain sebagainya. Nah, saya sarankan di sini kamu harus main strategi ya, cool aja deh gitu loh. Kalau emang udah tahu seperti itu, saya sarankan memang hati-hati kamu dalam berteman dan memilih pertemanan. Komunitasmu itu juga diperhatikan ya, jangan terlalu kamu itu percaya orang, jangan kamu itu ngelihat orang itu apa adanya yang cenderung semua dipositifin. Gak apa-apa sebenarnya seperti itu, tapi tetap kamu harus bisa menyaring ya. Oke. Jadi nanti saya lihat memang kamu itu banyak kesana kemari ya, mulai banyak relasi, pertemuan-pertemuan saya lihat ya, terutama meeting-meeting juga itu saya lihat ya. Dan kamu itu memulai hal baru, nanti saya lihat yang tadinya itu kamu nggak tahu sebelumnya. Nah jadi saya sarankan nih kamu banyak-banyak belajar hal baru ya, jangan kamu kungkung dirimu sendiri itu pada hal lama atau metode lama, oh gue taunya cuma ini aja. Nah kamu itu nggak melecut dirimu sendiri itu untuk hal yang baru. Kalau emang sekiranya tuh bisa, kamu bisa dulu, kamu ketahui 20% dulu, katakan aja bisa. Sambil kamu jalan ya kamu pelajari. Jadi jangan kamu aku cuma taunya segini gitu loh ya. Kamu blokir dirimu sendiri untuk kamu tidak bisa, kan susah kalau seperti itu ya. Ya. Uh, ini ada yang beberapa ya. Saya tidak semua ya. Nah, ini ada beberapa hambatan dan halangan ya. Dan ini nggak disangka-sangka berita itu nggak nggak mau ya, siapa yang mau dapat berita mengejutkan, apalagi mengejutkannya nggak enak gitu ya, surprise-nya tuh surprise nggak enak gitu loh. Nah jadi makanya itu saya katakan ya, kamu itu harus tahu harus bertindak apa, strategimu itu dipasang. Nah ketika kamu sudah dapat kepercayaan, ketika kamu itu sudah dapat ya, jangan katakanlah itu, oh aku akan bergantung di satu pekerjaan ini, jangan gitu loh. Usahakan kamu itu semakin banyak kamu itu dapat partner, semakin banyak kamu kenal orang. Oh ini orang ini mau licik sama gua, gimana gua itu strateginya gitu loh. Jangan terlalu banyak melo ya. Hidup ini berusaha, hidup ini emang nekan gitu ya. Jadi kalau memang ada yang tidak baik sama kamu, kamu itu bakal paham harus kamu itu langsung merubah mindsetmu, cara berpikirmu, gue nih harus bagaimana gitu loh. Oh di sini ada hambatan, gue harus bagaimana ya? Karena memang tidak mungkin kita tuh terus menerus di atas, tidak mungkin terus menerus di bawah. Itu harus kamu pahami pola seperti itu. Jadi yang kiranya nanti kabar itu kaget, mengagetkan dan apa namanya, bahkan ini harus ada yang terhenti project ini sementara karena memang
ada satu dua hal teknis yang membuat itu terhenti, nah kamu itu masih ada cadangan ke hal lain yang bisa kamu lakukan, yang bisa kamu itu buat usaha ya. Jadi tidak terpaku. Makanya di sini tuh ada 3 cawan ya, karena memang kamu dituntut untuk kamu tuh memperbanyak usaha, relasi, lingkungan bisnis, kenalan-kenalan dan lain sebagainya, komunitas. Jadi jangan kamu kungkung dirimu seperti itu aja. Kamu tambah apa? Menambah skill gitu loh. Jadi nggak cuma itu aja yang bisa kamu kerjakan. Katakanlah kalau gagal satu masih ada yang lainnya, oke? Final nih bagaimana ya? Jadi memang dari sana, walaupun hal itu tidak harus terjadi ya, saya katakan hal itu ya, sebenarnya kalau mau dikemukakan banyak peristiwanya, tapi saya nggak bisa terhadap waktu di sini terlalu lama ya. Nah, itu mulai nanti ada lagi yang masuk karena memang kamu nggak menyerah gitu loh. Karena beberapa dari Aquarius di sini yang saya lihat itu mereka punya keahlian lain yang bisa mereka kerjakan. Mereka punya strategi baru yang bisa mereka jalankan gitu loh. Jadi mereka itu nggak patah semangat. Kok gua menghadapi kayak gini lagi? Tidak. Tapi mereka itu bersedia untuk berusaha lagi walaupun itu dari bawah, walaupun itu mengejutkan tidak bisa diterima ya. Jadi itu saja untuk keuangan atau finansial dan karir bagi Aquarius. Thank you.